Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah, yaitu filsafat pendidikan, tentang pengertian logika dan metodologi. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yanuar Igo, NIM 191028103. Saya dari Prodi Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Jember angkatan 2019. Baik, langsung saja kita masuk ke pokok permasalahan pembahasan. Pengertian logika. Apa yang dimaksud logika? Secara umum, pengertian logika adalah hasil pertimbangan dari akal pikiran manusia yang diutarakan melalui kata-kata dan dinyatakan dalam bahasa. Jadi, logika itu suatu pemikiran yang diutarakan oleh suatu individu dalam bentuk bahasa yang jelas dan baku. Itu suatu logika ya. Gampangnya itu pemikiran seseorang, itu logika. Ini menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, yaitu logika adalah ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah membiarkan bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pikirannya. Mungkin yang dimaksud Aristoteles itu pikirannya itu secara jernih, yang membicarakan pikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pikirannya. Yang menguasai pikirannya maksudnya akal sehatnya menggunakan logika. Terus yang kedua itu dari Jan Hendrik Rapar. Pengertian logika yaitu suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Hampir sama dengan Aristoteles, tapi ini hanya berbeda di depan. Kalau Aristoteles itu secara ilmiah, kalau ini suatu pertimbangan. Ada lagi pendapat dari William Alston. Dia berpendapat bahwa logika itu adalah studi tentang penyimpanan secara lebih cermat usaha untuk menetapkan ukuran-ukuran guna memisahkan penyimpulan yang sah dan tidak sah. Yang keempat yaitu dari R.G. Suekatjo. Pengertian logika adalah suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan menalar. Jadi logika itu gampangnya kita berpikir secara tepat. Itu. Yang kedua yaitu pembahasan tentang definisi metodologi. Apa itu metodologi? Metodologi yaitu sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik. Yang spesifik itu yang mendalam, di mana permasalahan tersebut juga dengan permasalahan penelitian dalam metodologi. Penelitian menggunakan berbagai kriteria yang berbeda untuk memecahkan masalah penelitian yang ada. Jadi metodologi itu untuk memecahkan suatu penelitian, ya seperti penelitian karya ilmiah itu yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa ketika mengobservasi suatu tempat atau suatu suasana atau apapun itu. Yang baik, kita langsung masuk kepada kesimpulan, karena saya nggak mau berbelit-belit, karena ini ya saya mau mempersingkat waktu aja. Ya, kesimpulan dari metodologi dan logika adalah dalam mempelajari suatu nilai kebenaran manusia dituntut untuk bisa memanfaatkan wahana berpikir yang dimilikinya. Maksudnya itu manusia itu dapat memanfaatkan pola pikirnya itu secara logis atau secara tepat. Terus manusia juga harus mampu memposisikan dirinya di posisi yang benar. Jadi tidak hanya berpikir, tapi dia juga dapat memposisikan
semisal di suatu organisasi dia dapat memposisikan dirinya pada porsinya, pada tempatnya, itu yang dimaksud pemikiran yang logis. Terus yang kalau metodologi itu penelitian. Metodologi adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Jadi metodologi itu adalah suatu cara atau metode dalam memecahkan suatu permasalahan penelitian atau observasi itu. Saran saya untuk kalian semua yaitu kita sebagai manusia yang mahasiswa atau manusia yang berpendidikan harus paham mengenai berpikir logis secara benar guna menghindari kesalahpahaman dalam mengambil keputusan. Jadi kita sebagai manusia harus bisa memikirkan suatu permasalahan apapun secara logis, karena jika kita menggunakan akar logika kita, insya Allah pasti pemikiran atau keputusan yang kita ambil insya Allah akan tepat. Dan juga harus memahami metodologi agar mengerti cara penelitian suatu karya ilmiah. Jadi kita sebagai manusia, sebagai mahasiswa itu harus paham betul metodologi, karena ini akan sangat berguna ketika kita melakukan observasi atau penelitian atau karya ilmiah yang lain itu. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila saya ada salah, karena manusia tempatnya yang salah dan dosa. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dan kesimpulan dari presentasi saya tadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.